melalui video ini saya akan membahas mengenai salah satu sistem indera, yaitu telinga. Struktur telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Nah, telinga bagian luar dibagi menjadi beberapa hal lagi, yaitu yang pertama pinna atau auricula, yang kedua itu external auditory meatus, dan yang ketiga yaitu membran timpani atau gendang telinga. Pertama saya akan membahas mengenai auricula atau pinna, yang merupakan daun kartilago untuk menangkap gelombang bunyi untuk diteruskan ke kanal auditori atau saluran pendengaran. Nah, bagian telinga sendiri, daun telinga sendiri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu helix bagian sini atas, scalva yaitu bagian dalam sini, yang ketiga itu fossa triangularis yaitu bagian dalam sini, yang keempat antihelix bagian sini, tragus yaitu bagian sini, terus lalu antitragus bagian bawah sini, dan yang ketujuh yaitu concha bagian dalam sini, yang terakhir lobul bagian luar sini yang menggantung. Nah, yang kedua yaitu saluran pendengaran atau ear canal, yang merupakan suatu saluran yang menghubungkan antara telinga luar dan telinga bagian dalam tengah. Lalu saluran tersebut memiliki panjang 2,5 cm dan berdiameter 0,7 cm. Nah, sepanjang saluran pendengaran ini terdapat earwax atau cerumen yang merupakan zat kuningan lilin yang dikeluarkan di saluran telinga yang berfungsi untuk membantu dalam pembersihan dan pelumasan dan juga melindungi saluran pendengaran dari bakteri, jamur, dan serangga. Namun, kelumen yang berlebihan atau cerumen atau earwax yang berlebihan dapat mengganggu proses pendengaran karena menyumbat saluran pendengaran. Yang ketiga yaitu gendang telinga. Gendang telinga atau eardrum merupakan perbatasan antara telinga luar dan telinga tengah, dan memiliki ketegangan dan ketebalan yang sesuai untuk menggetarkan gelombang bunyi. Nah, fungsi lainnya juga untuk mentransmisikan suara dari udara ke osikel atau tulang-tulang pendengaran di dalam telinga tengah dan kemudian ke jendela oval di koklea yang berisi cairan. Oleh karena itu, pada akhirnya mengubah dan memperkuat getaran di udara menjadi getaran dalam fluida, karena lebih susah untuk menggetarkan dalam fluida daripada di udara seperti ini. Lalu tulang malleus menjembatani celah antara gendang telinga dan tulang pendengaran lainnya. Nah, saya akan membahas mengenai telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah dibagi menjadi beberapa hal lain lagi, yaitu tabung eustachius yang menghubungkan telinga, dan faring berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara. Jadi telinga dan hidung itu tergabung dalam faring, dan juga bagian saluran tenggorokan sini. Yang kedua itu osicle auditory atau tulang pendengaran, yaitu malleus atau disebut juga martel atau hammer. Yang kedua incus, landasan atau yang berbentuk seperti anvil. Dan ketiga itu stapes atau sangurdi ataupun juga disebut sebagai stirrup. Nah, tulang pendengaran berfungsi untuk mengarahkan getaran dari membran timpani atau gendang telinga ke tingkap oval, atau jendela oval yang membatasi telinga tengah dan telinga dalam, serta memperbesar gelombang bunyi dan getaran yang ditangkap oleh gendang telinga dan terus disalurkan kepada osikel pendengaran atau tulang pendengaran untuk membantu laju di vestibular labirin, yaitu untuk menggetarkan endolimfa di dalam koklea. Dan yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam terbagi juga menjadi beberapa hal, yaitu labirin osea yang merupakan ruang berliku berisi cairan perilimfa dan terdiri dari 3 bagian, yaitu vestibul yang mengandung reseptor keseimbangan dan mengatur keseimbangan tubuh. Vestibul itu terdiri dari utriculus dan sacculus. Kedua utriculus dan sacculus ini berfungsi untuk mengatur dalam keseimbangan. Kedua itu kanal semicircularis yang terdiri dari 3 buah saluran setengah lingkaran yang juga berfungsi dalam keseimbangan. Yang ketiga yaitu koklea atau rumah siput yang terdiri dari 3 bagian, yaitu skala vestibul yang berisi cairan perilimfa, skala media yang berisi cairan endolimfa, dan yang ketiga cairan timpani yang terdiri dari cairan perilimfa. Nah, saya akan membahas mengenai kanalis semicircularis. Kanal semicircularis merupakan bagian dari telinga bagian dalam. Mereka dilapisi dengan silia dan diisi dengan cairan yang dikenal sebagai endolimfa. Setiap kali kepala bergerak, endolimfa juga bergerak di dalam kanalis ini.
Nah, fungsi kanalis semisirkularis ini sebagai jenis sensor gerak seperti gerakan silia dikomunikasikan ke otak. Akibatnya, otak tahu bagaimana untuk menjaga tubuh seimbang dalam semua postur, serta mengubah getaran menjadi impuls yang bisa otak identifikasi sebagai suara. Karena pada bagian koklea akan terdapat organ korti yang dapat mengubahnya menjadi impuls yang akan disalurkan ke otak. Nah, vestibular labirin ini atau aparatus terdiri 3 kanal semisirkularis, ada 3, 1, 2, dan 3 yang memiliki fungsinya sendiri. Yang pertama yaitu horizontal yang menggerakkan ini dalamnya mengatur untuk penyimbangan tubuh ketika kepala bergerak ke arah ke kiri atau kanan, yaitu posterior ketika kepala dimiringkan seperti ini, dan yang ketiga yaitu superior yang menggerakkan kepala ketika atas dan bawah. Yang ini saya akan bahas mengenai koklea atau rumah siput. Nah, koklea terdiri dari skala vestibul yang telah tadi saya katakan. Nah, antara ketiga skala ini skala vestibul bagian atas, lalu yang kedua skala media, dan ketiga itu skala timpani. Nah, antara skala vestibul dan skala media dibagi ada membran vestibul yang membagi mereka berdua, dan antara skala media dan skala timpani ada yang membaginya yaitu skala teritorial. Antara skala vestibul dan skala timpani ada yang membagi yaitu skala membran basilaris. Nah, skala vestibul dan media dibatasi oleh membran vestibularis ini atau disebut dengan Reisner. Bagian bawah membran yang membagi ini dan ini dibagi basilaris. Di atas membran basilaris terdapat organ korti warna hijau ini yang terdiri atas reseptor sel-sel rambut dan sel-sel penunjang. Nah, koklea berfungsi untuk mengubah bunyi dari getaran mekanis menjadi sinyal yang dikirimkan ke otak melalui saraf auditori. Di dalam organ korti terdapat sel-sel rambut yang ketika gelombang bunyi atau getaran pertama datang di gendang telinga lalu disalurkan ke tulang-tulang pendengaran yang memperbesar getaran tersebut untuk menggetarkan cairan-cairan di koklea, dan ketika sampai di organ korti, maka dalam organ korti terdapat sel-sel rambut yang akan ke-trigger karena getaran tersebut, sehingga pintu atau gerbang mekanik sodium atau Na+ akan terbuka sehingga membuat keadaan di dalam semakin positif daripada di luar, sehingga dapat menggerakkan atau mengalirkan impuls dari satu neuron ke neuron lainnya sehingga sampai ke melalui saraf pendengaran lalu ke otak bagian korteks temporalis yang mengatur pendengaran. Ini dia, ini dalam koklea, dan ini membran basilarisnya, membran tektorialnya. Nah, ketika saya mendengar, contohnya saya mendengar suara yang manusia memiliki jangkauan pendengaran itu dari 2 sampai 20.000 Hz, dan ketika saya mendengar contohnya 500 Hz, maka membran basilaris itu memiliki jangkauan yang berbeda-beda seperti ini. Ketika saya mendengar 500 Hz, anggap saja di tengah-tengah bagian sini, maka khusus bagian sini saja yang akan mentransferkan 500 Hz tersebut. Jadi semakin rendah sini, fiber di sini semakin rendah sehingga frekuensinya semakin tinggi. Sedangkan ketika makin ujung, makin tinggi fibernya, maka frekuensi tersebut semakin rendah. Nah, ini membran labirin membranosa, labirin yang tadi 3 tadi, atau ventribulus labirin. Jadi mekanisme pendengaran manusia itu secara keseluruhan ada getaran suara masuk ke daun telinga, lalu disalurkan ke saluran telinga, masuk ke membran telinga, membran timpani gendang telinga, tulang pendengaran dibuat lebih besar lagi, di amplified, masuk ke telinga dalam tingkap oval, menghubungkan antara telinga tengah dan telinga dalam, membentuk gelombang telinga pada peripheral skala vestibul, lalu masuk ke skala vestibul, menggetar membran, lalu masuk ke membran tektorial dan membran basilar atau basilarus, yang tadi seperti saya bilang yang mengaktifkan antara masing-masing frekuensi, lalu saraf rambut melengkung. Nah, saraf melengkung karena adanya tadi sodium sehingga melengkung, masuk ke sel saraf auditori yang setelah ditransfer kepada menjadi impuls masuk ke otak. Nah, ini makula dan ampula. Makula ini merupakan pada bagian ujung dari kanalis semisirkularis. Nah, pada bagian ujung ini terdapat
makula. Nah, pada salah satu ujung yang besar disebut ampula. Ampula berisi reseptor keseimbangan yang disebut dengan crista ampularis. Masing-masing crista terdiri dari sel-sel bersilia dan sel-sel penyangga yang keseluruhannya ditutupi oleh suatu sel selaput yang disebut kupula. Jadi ini makula, ini kupula. Salah. Jadi aku ngomong sia-sia. Enggak sia-sia.